sebagai seorang yang beriman, tidak ada kata lain ketika terjadi kepada dirinya, tidak ada sehelai daun yang jatuh tanpa izin Allah, itu murni keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ridho, ya, monggo silakan di slide yang kedua, Pak Imran. Ya, sikap jiwa yang harus kita miliki, gitu ya, ketika kita berada pada kondisi yang semacam ini, sebagai seorang yang beriman adalah ridho atas pandemi yang sebagai bagian dari ketentuan Allah. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Ketika kita itu salah bersikap, ketika kita itu salah mempersepsikan kejadian apa yang menjadi ketentuan Allah, saya khawatir langkah-langkah yang akan kita lakukan, baik kepada keluarga, kepada anak, apalagi yang menjadi diskusi kita kali ini, itu akan berbeda. Contoh misalnya, ketika kita tadi, Pak Kamto juga mengatakan, kalau ada golongan orang yang ketika menerima sebuah masa pandemi seperti ini adalah orang-orang yang mengeluh. Maka saya sangat mungkin sekali gitu ya, ketika kita mengeluh dan tidak ridho terhadap pandemi ini, maka ada jengkelnya sama anak-anak itu luar biasa. Ini orang sedang barbar toh ini, gitu ya. Kok kon sinau kapan pintere gitu ya. Kok yo koyo ngene gitu ya. Apalagi ditambah tadi disampaikan juga dulu saya itu misalnya orang tua sangat hati-hati dalam penggunaan gadget misalnya, gawai saiki sudah harus mau tidak mau, suka tidak suka kayak gitu ya. Artinya akan terus terjadi keluhan-keluhan yang luar biasa. Padahal sampai sekarang pun kita juga tidak tahu ini kapan akan selesai. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita ridho terhadap pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita menghadapi anak-anak kita, apalagi dalam pendampingan pembelajaran. Ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang gampang marah, tidak menjadi orang-orang yang gampang menyalahkan, apalagi anak-anak. Saya khawatir justru yang harusnya kita bersama dengan mereka, bersama-sama dengan mereka, malah kemudian yang ada menjadi jauh dari kita karena setiap hari kita ngomel. Kita marah. Ya karena memang anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini yang harus menjadi kenapa saya mengawali kajian diskusi kita ini dengan sikap jiwa. Yang pertama, tidak atas pandemi ini sebagai bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita sikap jiwa yang harus kita lakukan adalah tetap pada upaya bumi. Istilah saya sih upaya bumi. Prokes, protokol kesehatan, dia terlepas dari persoalan ada pendapat konspirasi bahwa ini ada atau tidak ada, toh ada korbannya, ya kan? Ada korbannya, sehingga sebagai sebuah kalau kita mau pelajari tentang sikapan para sahabat tentang pandemi, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah sangat fakih dan sudah sangat sering mendengar ini. Paling tidak saya bumi prokes, kemudian membahagia. Saya khawatir kalau kemudian kita tidak berbahagia itu justru nanti virusnya malah senang sama kita, gitu ya, akan senang dengan kita. Maka kita harus menggembirakan. Maka di beberapa kesempatan yang lalu saya juga menyampaikan kepada ibu berbahagia di orang tua di masa pandemi. Karena ini yang harus kita ciptakan, ya tentunya dengan olahraga dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang sangat normatif dan panjenengan sudah sangat paham. Kemudian yang ketiga, sikap jiwa yang harus ada pada orang tua ketika mendampingi anak-anak kita belajar di rumah adalah upaya langit. Ya, alhamdulillah sebenarnya tadi ini saya tidak kong kali kong sama lagi datang atau apa ya, karena memang salah satu upaya yang langit bisa kita lakukan untuk menyelesaikan banyak persoalan itu ada dengan sedekah. Ya, kita berharap nanti kemudian kita menyelesaikan ini gitu ya, maka ini akan menjadi banyak kebaikan yang akan kita dapat. Nah, makanya monggo berbagi itu harus dengan uang, ya, tidak sedekah, walaupun kemudian infak itu dengan uang. Nah, ini tentunya nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa? Ketika kita berusaha menjadikan seluruh aktivitas kita itu bersumber kepada upaya langit, maka Allah akan bantu. Kata itu, Bapak Ibu sekalian, bukanlah orang yang cerdas. Tentang pembelajaran ilmu tentang psikologi aja kita tidak tahu. Lah kok kita mau tidak bergantung kepada upaya langit? Saya khawatir
Ya, nanti malah berat untuk kita dan anak-anak kita, dan hasilnya juga dijamin. Gitu. Ya, oleh karena itu, mari kita coba bersama-sama mendiskusikan itu. Kemudian yang selanjutnya, sikap jiwa yang harus ada pada kita ketika memilih anak-anak adalah bahwa yang ada di frame otak kita itu, hati kita, jiwa kita adalah bahwa anak ini adalah anugerah Allah sekaligus ujian. Bayangkan, ya, anak itu adalah anugerah Allah yang kita harapkan, sesuatu yang nantinya tidak hanya diharapkan pada saat sebelumnya, tapi pada saat kemudian saat yang akan datang. Ya, ini yang apa namanya, yang menjadi konsentrasi kita. Sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian, saya sudah merasakan ya betapa ketika anak-anak kita sudah dewasa, kemudian sama-sama semuanya ke pondok gitu ya, nggak sekolah, itu rasanya itu ya Allah, saya jadi kadang-kadang rodok apa namanya ya, agak sedih. Kenapa teman ketika anak-anak masih ada di pangkuan saya itu seringkali ibunya cerewet gitu ya, salah siti kita marah gitu ya. Padahal saya tuh kadang-kadang kalau misalnya melihat anak-anak ini sekarang yang setiap hari di rumah, memang di pondok pun dipulangkan gitu ya, itu saya kalau melihat mereka melakukan kesalahan itu saya selalu di otak saya berpikir begini, bayangkan anak-anak saya itu anak kemudian dia sedang menampilkan panggung seni di apa namanya di panggung gitu ya, pentas seni misalnya gitu, kemudian semakin salah semakin lucu, ya kan, salah semakin lucu. Kalau anak-anak itu tidak salah itu nggak lucu. Maka kemudian ketika saya ada di otak saya seperti itu, maka ketika saya melihat anak-anak saya yang sekarang sudah tumbuh menjadi remaja, ketika mereka melakukan kesalahan, yang ada di otak saya itu, oh iya, aku jauh lebih buruk daripada ini gitu ya. Mungkin anak-anak sekarang ini jauh lebih mengetahui Quran itu. Kita itu baru bisa baca Quran saja, mungkin bisa Halo, Assalamualaikum. Bukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berpikir semacam ini, ada beberapa dimensi berpikir. Yang pertama bahwa ini adalah anugerah yang indah, yang kudu banyak persoalan. Dan justru ini akan menguatkan kita, membuat kita cerdas. Ya, dan Bapak Ibu sekalian harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, kedua orang tuanya harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan sikap jiwanya masih banyak, ada sikap jiwa yang lain. Tapi ini saya tertarik dengan sikap jiwa yang selanjutnya ini. Balasan banding lurus dengan sikap kita. Ini tidak bisa kita pungkiri, Bapak Ibu sekalian. Ini tergambar dalam doa-doa anak. Doa seorang anak kepada orang tuanya. Rabbil firli waliwa warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku. Nih kalimat yang terakhir nih. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Nah ini nih. Ini memberikan satu gambaran bahwa ketika anak-anak kita sudah balik itu kalau di beberapa fikihnya usia 14-15 ya, tetapi kenyataannya sekarang berapa Bapak Ibu sekalian, kelas 2 SD sudah ada yang balik, ya, kelas 3 SD sudah ada yang balik. Sementara salah satu tanda diserahkannya pertanggungjawaban syariah kepada manusia itu ketika dia sudah balik. Walaupun kewajiban mendidik anak itu hingga dewasa. Ya, jadi tetapi tanggung jawab syariah seseorang itu ketika dia sudah balik. Artinya
ketika sudah dia balik, bagi laki-laki sudah mimpi basah, walaupun tidak semuanya mimpi basah, gitu ya. Kemudian kalau perempuan ditandai dengan menstruasi, itu mereka sudah balik. Artinya tanggung jawab mereka itu ada pada diri mereka sendiri. Ibarat kata begini, kalau dia melakukan dosa itu sudah tanggung jawab sendiri, bukan bertanggung jawab pada kita. Walaupun kenapa kok sampai seperti itu adalah kita diminta pertanggungjawaban. Artinya perlakuan kita orang tua dari dia lahir hingga balik ini akan mempengaruhi sikap-sikap anak terhadap diri kita. Nah, kan begitu. Ya, ini makanya mumpung saya bilang kalau sama ibu-ibu yang masih punya putra anak-anak yang balik, mumpung kita itu masih direpoti anak-anak kita, bersyukurlah Bu. Nanti kalau sudah nggak direpotin ini harus susah, bener ini kayak saya itu sudah susah. Kalau sudah sampai semua pergi kayak ini cuma berdua toh, yang repotin nggak ada gitu loh. Pahala kita di hadapan Allah sedikit, kecuali kemudian kita menjadikan aktivitas kita lebih bermanfaat lagi, bisa menyelesaikan kebaikan ketika kita mendampingi anak-anak kita. Maka saya selalu sampaikan, peluklah mereka, Bapak Ibu sekalian. Lumuri mereka dengan doa-doa kita. Ya, kemudian Allah mengarahkan semua ini kepada kita, ada kebaikan-kebaikan di sana. Nah, ini sikap jiwa yang harus kita miliki. Saya khawatir kalau awal kita tidak memiliki sikap ridho, kemudian berupaya bumi, upaya langit, menjadikan anak itu sebagai anugerah sekaligus ujian. Kemudian kita berpikir bahwa anak itu harus kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan anak-anak kita sesuai dengan sikap kita, ini nanti akan menjadikan sikap kita salah terhadap bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Ya, contoh misalnya, dulu kita sangat memberikan anak gadget gawai gitu ya. Termasuk saya ini termasuk orang yang kalian kalau berkenaan dengan gawai, ya saya itu hanya akan memberikan gawai kepada itu ketika dia sudah selesai dengan dirinya. Artinya laki-laki biasanya saya minta begini, nah Umi minta 40 hari sholat di masjid tanpa putus, ya, sehingga anak saya yang sekarang itu 16 tahun itu, Bapak sekalian, itu dia punya hak milik. Karena sampai sekarang ini dia belum bisa mencapai itu. Jadi penggunaan gawai itu hak sewa. Agak kenceng ya ini ya. Bunda sedih bisa ya. Dunia ini wes beda katanya. Hanya kemudian saya agak longgar lah. Agak longgar itu ketika memberikan di rumah ada wifi. Kemudian itu kan saya longgar ya. Kalau dulu kan sama sekali tidak. Ya. Nah, bagi anak yang masih kecil, saya memberikan sampai sekarang hak sewa, hak pakai, belum hak, ya, karena hak milik harus punya syarat. Ya, saya pastikan dia sudah selesai dengan persoalan komitmen terhadap dirinya, karena saya khawatir kalau tidak demikian, gitu ya, dulu pemikiran saya begitu, itu nanti begitu main, ya, saya main laptop gitu ya, nanti baru setengah 10, kamu kok udah main nggak? Saya bilang begitu sama saya sendiri. Pusing nih belajar terus lah. Emang kalau kamu di pondok nggak belajar terus apa saya bilang? Kan lain nih gitu. Betul kata Pak tadi Pak Kepala Sekolah, banyak godaan di rumah. Ya, makanya harus. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian tips-tipsnya? Silakan Pak Imam dilanjutkan apa namanya? Slide-nya. Nah, tips pendampingan saya singkatkan saja. Yang pertama adalah kenali tipe dan belajar anak. Nah, ini sebenarnya sudah harusnya panjenengan lakukan ketika anak itu kelas 1, kelas SD. Ya, tapi ala kuliah enggak apa-apa lah, mungkin kemarin belum dapat parenting ini. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan memang kalau di taman kanak-kanak sampai 7 tahun, sampai 6 tahun ini kan mereka belum punya pola ini. Mereka belum punya pola, ibaratnya kalau apa namanya, kalau belajar ya disuapi, didampingi. Maka saya sampaikan kalau yang punya anak putra-putri TK, yang mau tidak mau, suka tidak suka, ketika pandemi ya ditongkrongi.
Nah, gimana kalau bekerja? Kemarin sempat dibahas oleh teman-teman, kan kebetulan saya beberapa kali ngisi di pendampingan anak TK gitu ya. Saya bilang, ya minta persetujuan gurunya, pendampingannya diberi ketika paginya. Anak-anak TK nggak bisa dibayangkan, mereka main HP kemudian lari-lari dan seterusnya, pegang aja belum bisa dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang kemudian berbeda dengan ketika anak-anak. Saya tadi kemarin tanya sama Pak Imron, ini pendampingan SMP ya Pak ya, nggak beda. Nah sekali dengan ketika nah jadi sebetulnya saya bicara tentang idealisme dulu ya. Jadi sejak awal itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu orang tua sudah harus membuat pola belajarnya anak. Ya, karena memang cara belajarnya anak-anak itu berbeda-beda. Kalau dalam ada 3, yang pertama dengan kinestetik, auditory, dengar, nanti dengan melibatkan diri, kemudian dengan visual, gitu ya. Kemudian polanya bagaimana? Anak-anak tipe visual itu cara beda. Anak-anak tipe namanya auditory maupun kinestetik. Nah, ini kalau kita tidak kenali, maka yang menjengkel ke kita, ini bocor, iso anteng misalnya kalau belajar ya, iso anteng, nah kita tuh jadi emosi, ya Allah Bu, gitu ya, misalnya nanti berdoa di dari ya PJJ itu dengan glosoran, dengan dolan gitu ya, kita sudah stres dulu, ya Allah, kok kayak ngono gitu ya, atau mungkin kita langsung tanduk kita keluar semua gitu ya, saya duduk yang rapi, kayak anak belajar harus konsentrasi misalnya gitu ya. Nah, anak-anak nggak nyaman, aku nggak bisa dengan cara ini gitu ya. Nah memang anak-anak berbeda, itu baru ketika kita berbicara tentang, tapi polanya ada anak-anak yang dengar, jadi di konsentrasi. Contoh ini misalnya, saya contohkan, kebetulan saya mendampingi anak saya sejak kecil ya. Anak saya yang pertama itu dengan cara sudah dia sukanya ngerangkum, anak pertama sukanya ngerangkum gitu ya. Anak yang kedua ya enggak bisuin, rangkum kayak kakaknya. Lah kalau kayak gitu. Dia harus melakukan sendiri. Sampai sekarang itu kalau misalnya di daring itu kalau disuruh dengerin kayak gini, katanya gitu. Terus kalau ini apa? Saya kan bilang begitu. Aku tuh langsung terjun gitu loh, katanya. Nah ini ya guru kitanya yang harus, oh iya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu polanya auditori. Jadi dia sudah cukup dengan mendengar gitu. Nanti kita coret-coret itu bisa gitu. Nah ini harus kita kenali. Nah, nggak apa-apa. Ini waktu sebenarnya masih cukup. Nah saya dengar ini Pak Jokowi akan mengoffline-kan belajar itu Juli tahun ini. Saya dengar ya, saya dengar. Maka vaksinasi untuk guru ini paling tidak masih ada beberapa waktu. Soal panjenengan di sekolah, panjenengan pola belajarnya anak. Tapi kalau di rumah, itu sangat mungkin sekali kita memahaminya. Kita observasi. Nah, ini konsentrasi kita ke sana, sekalipun kita sibuk. Ya, insya Allah bisa, Bapak Ibu kalian. Kenapa? Karena saya juga bekerja, gitu. Saya juga belajar, gitu ya. Saya juga aktivitas yang sedemikian rupa. Dan kita berusaha sama-sama lah. Sekali lagi bahwa ini adalah pahala yang Allah berikan kepada kita. Nggak perlu pahala. Maka kenali, masih ada nih, besok Senin kita coba. Ya kita bocah gigi kadang-kadang kalau kecuali kalau misalnya anak-anak TK, anak-anak bisa perhatikan. Kalau anak-anak SMP itu kita ajak ngobrol. Jadi kamu mudengnya misalnya gitu ya. Mudengnya gimana gitu. Nah, kalau anak saya bisa ngomong ya, komunikasi. Nah, memang sebelum kita kali tipe dan pola belajar anak, memang ada satu kemampuan yang harus dimiliki orang tua. Yang pertama adalah komunikasi. Ya, komunikasi anak dengan anak usia 0 sampai 7 tahun, kemudian 7 sampai 15 tahun, kemudian 15 tahun sampai seterusnya itu berbeda. Nah, ini juga mempengaruhi bonding kita, ikatan kita dengan anak. Ya, bonding kita dengan anak. Ya, jadi ini sangat penting. Oleh itu tidak ada kata terlambat. Justru sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan
kita kesempatan kumpul dengan anak-anak terus ini, jadikan ini adalah momen yang paling indah yang tidak akan pernah kembali lagi. Kita lebih menjadikan bonding dengan anak-anak kita dengan dia, dengan mereka. Ya, diajak ngobrol dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tips pendampingan kalau anak SMP ya, membuat jadwal pelajaran dan kegiatan sehari, tetapi dengan cara didiskusikan. Saya juga begitu sama anak-anak. Yang dua itu kan masih yang kecil itu sudah hampir dewasa awal ya, 20 tahun kan dewasa awal. Kalau di bawah itu saya sering ngobrol gitu. Enaknya gimana setelah sholat id, enaknya gimana. Hanya kalau kita tidak memulai dengan diskusi semacam itu, dia nggak jawab, dia nggak punya komen. Ya, kalau misalnya salah, dia begitu sholat id, kemudian toto-toto, terus siap ke sekolah. Nah sekarang kan ya lebih santai, lebih bebas, mengerjakannya terserah gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ada beberapa pekerjaan yang di sekolah itu sampai kalau di SD ya di SD karena memang banyak orang tua yang ngastol sore hari itu sampai batas maksimal pulang itu jam 9 malam. Ya, kalau saya seperti itu saya selalu bilang nggak ada kalau jam 8 malam biar kita bisa main ya, saya bilang kita bisa main biar main kita nggak keter, saya bilang begitu, selesaikan pelajaran kita setelah jam 12. Jadi sebelum jam 12. Saya bilang begitu. Ya, jadi ya kalau kita bisa istirahat, bisa main, bisa ini kesempatan kita memberikan ketertiban kepada mereka. Ya, buat jadwal dengan diskusi ini penting sekali. Kalau mau ditempel di kamar mereka atau ditempel di tempat belajar mereka, ditulisin gigi-gigi. Kemudian yang ketiga, memberikan aturan, memberikan tata sudut belajar. Ya, artinya kalau kita mempunyai tempat yang strategis, gitu ya Bapak Ibu sekalian, tempatnya di mana biar tidak saling mengganggu. Karena kalau jejer-jejer gitu ya, kalau nggak pakai, saya juga suami membuka saya pertama kali itu Maret 2000 kemarin 2020 itu juga begitu. Jejer-jejer ben aku gampang ngontrol. Ternyata diprotes sama anak saya. Ini ngomongnya kan udah kenceng nih loh kakak loh. Ya jadi apalagi anak saya itu kalau yang nomor 2 itu kalau habis selesai itu langsung main game. Saya bilang gitu. Walaupun kemudian memang saya berikan akhirnya karena dia ngotot dan dia berkomitmen, oke nih, aku kalau nggak main film stres loh ya. Akhirnya kemudian dia bilang, setelah selesai nanti aku main game cuma 1,5 jam. Saya nanti kerjakan lagi ya, oke lah. Namanya main game sama teman-temannya, ya suaranya banyak, anak adiknya ya, makanya kemudian saya pisah tempatnya. Kemudian sempat juga misalnya kejadian memberikan tempat sudut itu misalnya mereka harus pakai baju. Kalau saya cukup fleksibel kalau saya pribadi ya, tidak harus mereka harus pakai seragam ya. Kadang-kadang bagi anak SMP dia bilang kamu tuh kok nggak pakai seragam tuh, nah kalau kayak namanya sekolah sih pakai. Uang kameranya ditutup, kok emang ditutup disuruh sama pusatnya ditutup. Iya temanku yang dibuka itu yang anak yang alim gitu loh, bilang kamu nggak alim dong, saya bilang begitu. Aku biasa aja itu anak-anak itu anak-anak SMP itu ada aja. Nah makanya kemudian kita mencoba melanggar syariat itu berikan dia aturan dengan komitmen dan konsekuensi. Anak SMP beda nih Bapak dengan anak-anak SD pun TK. Ya. Jadi kalau SMP usia SMP itu berikan dia dan dia siap dengan konsekuensi yang ada. Ya, jadi saya biarkan aja, kamu nggak mau bayar kita kalau kamu nggak mandi dulu, kemudian pakai baju yang nggak harus seragam, nggak apa-apa, saya bilang begitu.
Kamu minta izin ke ustadzmu, boleh nggak? Ustadzmu boleh Om, yang penting rapi Om. Ya sudah, gitu. Kemudian cari tempat yang nyaman, saya bilang gitu. Kadang-kadang tuh dia di luar, kadang-kadang di dalam gitu. Ada yang pola, memang dia harus tertib gitu. Ya, kalau tapi tetap saya sarankan pakai rumus 90 derajat ya. Ya duduknya ini biar tidak ganggu kesehatan mereka. Jadi antara siku dengan badan, kemudian kaki dengan badannya itu 90, jangan sering glosor sepertinya. Boleh kadang. Jadi aturan itu tertib tapi fleksibel, Bapak Ibu sekalian. Karena kita itu berbeda. Anak-anak itu bukan robot. Dia tetap mempunyai fleksibilitas di dalam melakukan. Ketika dia konsekuen, nanti akan dia punya akibat sendiri kok. Seperti beberapa kali anak saya itu, aku tuh malas kalau gitu ya. Enak kayak gini. Jadi kok pegel. Nah, baru kesempatan kita ngomong. Baru kita kesempatan dong. Lah kamu sebetulnya kayak gitu. Nah, coba deh kamu ganti sekolah ini. Walaupun itu oke, aku nanti setelah itu aku gini lagi ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dari Tuhan anak juga seperti itu. Dan setelah itu biasanya mereka, ya aku nanti olahraga, jadi nggak apa-apa. Jadi memberikan sudut belajar itu kita fleksibel, tetapi harus teratur, komitmen, terhadap keinginan yang mereka ambil. Karena kita bicara tentang SMP, mungkin termasuk yang agak aliran seperti ini ya, karena kondisi anak-anak sekarang itu generasi Z kita itu berbeda sekali dengan generasi untuk dakwah pelajar SMP dan SMA. Saya juga sampai sekarang itu kadang pusing rasain anak-anak sekarang itu. Ya, jadi memang harus, bahkan saya itu kalau misalnya ada kajian itu nggak bisa, saya itu di rumah itu nggak bisa. Ya nggak enak tuh kalau kita main di kita nongkrong di oke, saya bilang begitu. Kadang-kadang yang traktir saya bilang. Terus lain waktu, kamu lah ya yang traktir buroh, goda, saya bilang. Saya bilang. Tapi tetap saya komunikasi dengan orang tuanya. Jadi kalau kita adain kajian itu nggak di rumah, jarang kami di rumah, Bu. Ya, nanti kalau misalnya kajian lewat online gitu ya, kalian harus membuka kamera, saya bilang begitu. Bu, kalau buat buka kamera itu tanya banyak kan ya. Anak-anak itu ada aja alasannya. Tapi oke lah, nanti kadang-kadang nggak tak suruh buka loh ya, saya bilang gitu. Ya Bu, kita buat aturan sejak awal. Ya, harus di tempat, kemudian kalau mau meninggalkan itu kita buat aturan. Anak-anak sebenarnya kalau SMP menyenangkan sekali buat saya. Ya, kita bisa ngobrol kayak temen, kita bisa saling curhat-curhatan, enak sekali gitu. Walaupun kemudian kita agak, kalau bahasa gila dengan mereka. Ya, kita agak passion kita itu agak berbeda Bu dengan ketika menghadapi anak SD maupun ya apalagi yang mahasiswa sudah banget gitu. Cara saya dengan mereka dia itu berbeda dengan ketika saya sama anak-anak SMP saya. Ya. Kemudian tips selanjutnya adalah memotivasi. Nah, memotivasi itu nggak harus dengan cara ngandanin, ngeritik gitu. Anak-anak nggak suka Bapak Ibu sekalian. Ya, biasanya saya terus tanya bahas, yang lagi viral apa nih? Gitu. Lagu apa yang lagi viral nih? Gitu. Ya, atau apa yang lagi viral nih? Gitu. Jadi kemudian kita mempromosikan itu. Gitu. Nanti pelan kita berikan masukan-masukan itu kepada mereka. Kemudian selanjutnya menjalin komunikasi dengan pihak, ya, membangun komunikasi dengan pihak sekolah. Ini penting sekali agar apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Seperti kemarin saya anak saya itu ada yang jalan baru tadi pagi. Mohon maaf Ibu, Mbak Nabila, ada yang belum mengerjakan tugas PAI hari Jumat. Saya ketawa aja. Oh iya, sadar, saya bilang gitu. Terus saya tadi masuk, setelah ini saya masuk sebentar itu, dia lagi makan. Saya bilang gitu. Kemarin lupa mengerjakan tugasnya. Jadi enggak, ya, kamu kemarin mengerjakan tugas ya? Belum ya? Malu-maluin.
Bukan begitu dia caranya. Nabila, kenapa kok nggak belum ngerjakan ya? Wah, lupa ya tadi kenapa? Saya bilang, oh iya nih aku tuh lupa kemarin tuh gini. Oh iya. Tapi saya sudah tahu ini kita harus tahu saya ingat kemarin dia ngapain gitu. Oh kemarin main. Saya bilang setelah itu saya baru akan ngomong lagi tentang bagaimana seharusnya. Jadi kadang-kadang itu tidak suka langsung diingatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, beberapa kali itu hampir semua anak-anak SMP itu tidak mau ini langsung ditegur. Jadi karena jadul dengan sikap. Biasanya saya akhirnya juga, misalnya kesalahan, kita cuma diem aja dan kita menunjukkan ekspresi wajah yang tidak suka. Tapi jangan sampai banyak dinasihati. Nah, setelah selesai, dia dalam kondisi mood bagus, kemudian bagus, baru kita ajak ngomong. Ya, kalau kita ajak ngomong. Itu jauh lebih menyenangkan. Dan ada tiga waktu yang bisa kita terapkan dalam ngobrol anak SMP. Yang pertama saat syafan. Jadi satu sering Bu pandemi selama ini tuh saya cuma muter-muter sama anak-anak aja. Kebetulan yang di rumah tuh ada dua yang di rumah di pondok dia nggak pondok jadi dia muter nggak ngapa-ngapain cuma muter aja gitu kita ngobrol gitu. Mereka akan mengungkapkan rasanya luar biasa itu. Kata-kata ada tiga. Yang pertama adalah syafan. Yang kedua pada saat makan bersama. Ya, makan bersama harus yang mewah-mewah. Makan bareng saya kadang-kadang buat ayo anak-anak makan ayam geprek gitu kita buat bareng. Spaghetti ganti. Seblak. Ya itu sampai saya tuh survei Bapak Ibu sekalian makan apa yang mereka sukai. Ya. Sampai survei itu ya karena emang kita pengen dekat dengan mereka. Ya, kita pengen dekat dengan mereka ya. Nah, itu jadi wah ini nek wong ya nek waktunya ada. Saya juga orang tua Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita mau atau ya itu. Jadi ya, kemudian yang ketiga, momen waktu yang enak ketika kita mau berkomunikasi dengan anak remaja itu adalah ketika mau tidur. Nggak harus lama. Saya tuh kalau mau tidur nongkrong dulu di kamarnya. Cuman ngomong tadi ngapain Dek ini. Dia ngomong dulu tadi. Oh ya, udah gitu tuh. Balik ke kamar saya masing-masing gitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya tips pendidikan belajar itu memberikan yang menarik. Ini penting banget. Kalau kita aja stres waktu di pandemi, rumah terus sampai apa coba kerjakan ya itu ya harus ke kebun masak. Kita hiburan gitu ya. Tapi anak-anak yang memang dunia yang membutuhkan itu. Memberikan hiburan di yang menarik. Nah kita harus cerdas. Makanya saya sering browsing itu Bu. Kerja untuk anak itu apa ya? Yang disukai anak itu apa ya gitu. Jadi memang saya mencoba untuk itu. Ya. Kemudian tips yang agak penting yang sering dilupakan oleh orang adalah hanya membantu saat butuh. Ya. Jadi bukan nongkrong itu nggak suka ditongkrongi anak saya. Dia merasa diinvestigasi. Jadi kita ngelirik aja kira-kira. Ya gitu itu yang perlu. Sikap-sikap latihan semacam ini ada orang tua itu sama papa sudah aduknya sudah keluar jadi mama sudah mulai melihatnya. Kemudian yang terakhir ada kayaknya Pak Imron. Ini ada beberapa ini ya untuk belajar aktif aja sebenarnya. Pak Imron ada kayak nggak salah itu ya memberikan latihan soal. Ini kalau latihan soal itu misalnya dan saya agak yang berpikir begini. Kami dari pengamatan kami itu bahwa ajaran anak dari usia 0 usia belajar SD, SMP, SMA tidak dipakai penuh untuk bekerja nih Bapak Ibu sekalian. Justru benar kata pemerintah disampaikan oleh Bapak Kepala tadi bahwa life
dan karakter ini menjadi sesuatu yang penting. Maka alhamdulillah saya ketika pandemi ini saya bersyukur sekali saya bisa melatih anak itu untuk bisa gawean omah. Karena tahun 2011, 2016 itu saya baru mengulangi anak-anak sekarang itu anak SMA itu iso nyambut gawe apa. Saya masih ingat sekali ketika saya di SMA 2 Semarang, saya pegang 2 kelompok gitu ya. Ketika saya tugasi, kamu sekarang bantu ibu. Dia bilang, mereka, bantu apa sih Bu? Udah dikerjakan mama sendiri kok. Kamu nggak pernah bisa masak? Enggak. Terus akhirnya itu Bapak Ibu sekalian, coba sekarang kamu bantu ibu untuk terserah mau bantu apa. Saya bilang gitu. Sampai tanya kepada saya begini, Bu, kalau misalnya aku bantu bikin makanan apa bersihin kucing boleh nggak? Kerjaan mereka itu. Ya, nah ini anak perempuan kan saya bilang gitu. Ya, kemudian saya pegang, orang tuanya pernah dengan saya, kemudian ngebel saya. Terima kasih Bu, sekarang anak saya terpaksa mau bantu saya. Ya ini banyak yang life skill untuk anak-anak kita itu memang ingin jauh. Saya sih berharap nanti sekolah meskipun offline karakter dan life itu tetap dibahas di sekolah. Karena memang anak saya itu dari sampai jam 4 sekolahnya. Kadang-kadang aku bisa menginstan omah, tapi mau seorang yang agak galak Bapak Ibu. Jadi saya memang mengatakan, dia cuci sendiri baju di SMP kok masa umum yang itulah gitu. Ya, kemudian yang ini hanya teknis saja pertama dari yang kita Bapak Ibu sekalian ada doa. Sekali lagi doa adalah membimbing seluruh upaya kita. Kita bukanlah orang yang pintar. Taruhlah sekarang kita ilmu. Ini pun saya yakin tidak semua akan kita terapkan untuk kita. Tetapi kita mohon tunjuk kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada apa yang harus kami lakukan untuk putra-putri kami. Kekuatan itu hanya milik Allah. Kita bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang super, ya. Butuh bantuan Allah untuk diberikan petunjuk Dia kepada kita dalam mendampingi anak-anak kita, dalam mengasuh anak-anak kita, dan mengantarkan mereka pada kebaikan. Terus kalian bisa sampaikan, semoga ini sharing ya, karena saya punya anak remaja, SMP, yang juga pembelajaran. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.